Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng Fitria Yuliza di sini. Kali ini kita mau bahas rangkuman dari keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas atau passing grade dari P3K guru. Nah, keputusan ini sudah dikeluarkan kemarin pada hari Jumat 3 September 2021. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Ini tentang jenis dari seleksi kompetensi yang harus dilalui seorang calon P3K, gitu ya. Yaitu yang pertama seleksi kompetensi dari teknisnya, lalu ada kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan yang terakhir adalah wawancara. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, ya, dimana materi seleksi P3K guru. Nah, materinya ya berdasarkan poin pertama tadi, dimana ada yang pertama materi kompetensi teknisnya, gitu ya. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui pengetahuannya, pengetahuan. Jadi kalau seorang guru di sini teknis ini, misalkan guru matematika, berarti dia ada soal-soal tentang matematika di sini ya. Kemudian dia bilang keterampilan, ya, bisa juga sifat atau sikap atau perilaku yang bisa diukur, gitu ya. Nah, di sini keterampilan bisa jadi pedagogiknya di sini, yang tentu kesemuanya itu berkaitannya dengan mapel masing-masing, gitu ya. Itu untuk materi dari kompetensi teknisnya. Lalu ada yang kedua, materi kompetensi manajerial. Nah, di sini sudah ada mungkin sudah pada tahu ya, ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini sepertinya ini tidak jauh dari TKP ya, kalau pada CPNS ya. Nah, di TKP ini kalau sesuai pengalaman saya pada tahun sebelumnya, CPNS 2019, ini biasanya kita problem solving ya teman-teman. Problem solving. Jadi kita selalu diberikan suatu masalah yang mana kita harus menyelesaikan atau memilih option yang paling baik, gitu ya. Nah, dari soal-soal itu tentu hubungannya adalah tentang integritas kita, ya, pengukuran integritas kita, lalu bagaimana kita bisa bekerja sama. Kemudian pelayanan publik biasanya lebih ke, kalau untuk guru ya, itu bagaimana memanajemen siswa di dalam kelas gitu. Nah, kemudian mengelola perubahan, kemudian pengambilan keputusan, ini biasanya tes untuk seberapa menguasai kita ya untuk memimpin suatu kelas, gitu ya, untuk guru, atau bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam KBM kita, gitu ya. Nah, kemudian yang C itu materi kompetensi sosial kultural. Nah, itu yang kita yang akan diuji ya, yang akan diukur di sini, yaitu tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik dan rasa empati, gitu ya. Nah, di sini tentu yang diukur adalah pengetahuan, keterampilan atau sikap kita gimana menghadapi misalkan masalah-masalah sosial, gitu ya, konflik yang ada di lingkungan pekerjaan kita, gitu ya. Nah, tentu ini hubungannya ada di dalam sini adalah agama di dalamnya, suku, gitu ya. Lalu ada wawasan kebangsaan juga, wawasan kebangsaan. Nah, ini kurang lebih berarti mirip-mirip seperti TWK, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, lalu yang terakhir itu adalah materi wawancara. Nah, wawancara ini tentu yang diukur di situ adalah integritas. Integritas dari guru tersebut, lalu moralitasnya gimana, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk materi seleksi dari P3K guru. Nah, kemudian kita masuk
ke jumlah soal, durasi, lalu pembobotan dan passing grade dari seleksi P3K Guru 2021. Nah, di sini ada berdasarkan poin 1 ya, ada 4 kompetensi. Nah, dimana jumlah soalnya berapa, durasinya, pembobotannya gimana gitu ya, nilai kumulatif semuanya, lalu passing grade-nya berapa. Nah, kita mulai untuk kompetensi teknis. Jumlah soalnya itu adalah 100 soal kawan-kawan ya. Lalu kompetensi dari manajerialnya adalah 25, sosial kulturalnya ada 20, kemudian wawancaranya ada 10 soal, sehingga kalau kita totalkan itu ada 155 soal teman-teman. Nah, untuk durasi sendiri, kompetensi teknisnya sebanyak 120 menit ya. Lalu manajerial dan sosial kultural ini disatukan, kalau kita total itu 40 menit. Nah, untuk wawancara sendiri itu adalah 10 menit, sehingga kalau kita totalkan semuanya 170 menit teman-teman. Jadi teman-teman harus menyelesaikan 155 soal dalam waktu 170 menit. Seperti itu ya. Nah, bagaimana pembobotannya sendiri di setiap kompetensi? Pada teknis itu benarnya dapat poin 5 teman-teman. Sementara salah itu poinnya 0. Nah, kalau tidak menjawab juga 0. Nah, untuk manajerial ini dia sama seperti TKP. Jadi jatuhnya dia paling kecilnya 1, kemudian paling besarnya itu adalah 4. Untuk sosial kultural ya, dia paling kecilnya adalah 1, paling besarnya adalah 5 gitu ya. Jadi tidak ada nilai nolnya. Nah, setelah itu wawancara ini paling kecilnya itu adalah 1, kemudian nilai tertingginya adalah 4. Oke. Nah, kalau kita kumulasi atau nilai kumulatif tertingginya di sini ya, tertinggi untuk kompetensi teknis itu 500 nilainya. Kemudian manajerial karena 25 kali 4 ya, paling tingginya adalah 100 teman-teman. Nah, kemudian untuk sosial kultural 20 soal dikali 5 itu 100. Setelah itu wawancara 10 dikali 4 40, sehingga kalau kita total nilai tertinggi akan mendapat 740. Luar biasa ya teman-teman. Untuk 155 soal itu nilai tertingginya 740. Nah, bagaimana dengan passing grade-nya? Nah, untuk passing grade berdasarkan keputusan dari Menpan RB ya, bahwa masing-masing kompetensi itu passing grade-nya berbeda-beda. Seperti manajerial misalkan disatukan dengan kultural, itu penghitungannya harus totalnya 130 teman-teman nilainya ya. Jadi tertingginya 200, ini passing grade-nya harus minimal 130. Kemudian wawancara paling tinggi 40, kita harus dapat 24 poin teman-teman. Nah, untuk passing grade dari kompetensi teknis ini berdasarkan beda-beda ya, berdasarkan mapel dari teman-teman semuanya gitu ya, mapel masing-masing. Oke, nah yuk kita lihat nih yang terakhir, yaitu passing grade dari kompetensi teknis berdasarkan mapel dan jenjang dari satuan pendidikan teman-teman. Kalau misalkan guru kelas SD gitu ya, guru kelas untuk SD, berarti saya harus mendapatkan total minimum ya, passing grade saya harus berapa gitu. Nah, hitung aja teknis ditambahkan sosial kultur tadi, kemudian wawancara gitu ya. Nah, tadi dimana manajerial sosial kultur 130, wawancara 24. Ini 130 ya. Wawancara ini 24. Nah, untuk teknis sendiri tadi guru SD, guru kelas 320 ya.
Nah, sehingga nilai teman-teman itu minimal adalah, oke, kita tambahkan 474, teman-teman. Ya, nilai minimal teman-teman adalah 474 totalnya gitu ya. Tentu masing-masing ini harus masuk 320 minimal, 130 dan 24. Nah, kalau salah satunya tidak tercapai ya berarti dianggap tidak lulus passing grade. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian berarti saya minimalnya masing-masing harus benar berapa gitu ya. Minimal benar untuk guru kelas SD. Nah, kalau mau 320 guru kelas SD, kita lihat di sini. Oke, dia harus 320. Gitu ya. Sementara benar 1 itu 5. Kita bagi aja 320 dibagi 5. Ya, gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus minimal benarnya sebanyak 64 soal. Gitu ya. Sementara untuk manajerial dan sosial kultural itu kan harus 130, teman-teman. Nah, jadi minimal benarnya berapa gitu ya. Untuk manajerial sama untuk sosial kultural. Nah, kita anggap aja teman-teman menjawabnya dengan angka 4 semua ya. Ya. Nah, maka kalau semua dapat nilai 4 ya, kita anggap aja 130 kita bagikan 4 gitu ya. Maka 130 dibagi 4 itu adalah setidaknya teman-teman benarnya 33 soal gitu ya, dari 45 soal. Nah, sementara untuk wawancara ya, wawancara berarti harus 24 poin. Kita anggap aja 24 dibagi dengan 4 gitu ya. Maka jadinya lah 6 soal, teman-teman. Nah, itu pun kalau ini 6 soal ini dalam artian harus benar-benar yakin gitu ya. Nah, 64 soal ini yang benar-benar yakin. 33 soal ini minimal yang benar-benar yakin ya, teman-teman. Jadi total semuanya adalah 64, 33 dan 6 soal ya. 64 soal untuk teknis, 33 soal untuk sosial kultural dan manajerial ya. Dan wawancaranya ada 6 soal. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan atau resume ya dari Keputusan Menteri PAN RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, semangat teman-teman karena di sini sebenarnya yang menjadi kendala itu adalah mental teman-teman sendiri ya. Ya, benar-benar harus fokus karena harus mengerjakan 155 soal dalam waktu 170 menit, teman-teman. Oke, tetap semangat dan jangan lupa tetap optimis, teman-teman, dan selalu belajar sesuai dengan kisi-kisi dari BKN tentunya ya. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sukses teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.